Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, memuji Allah dengan sebaik-baik pujian, karena kepadanya lah kita mohon bantuan, mohon pertolongan, memohon hidayah, memohon perlindungan, dan segala hal yang ada dalam kehidupan kita serahkan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan, dan tentu juga sampai hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Karenanya sangat-sangat saya tekankan atau kita selalu menekankan diri untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat, hidayah, dan inayah. Salawat dan salam selalu kita hadirkan, kita sampaikan, kita curahkan kepada sosok paling mulia yang ada di muka bumi ini, baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Dan kita mohon kepada Allah agar kita juga menjadi orang yang begitu setia kepada Rasulullah SAW dalam mengikuti, dalam menjalani apa yang telah diajarkan oleh beliau. Kita baca hadis-hadisnya, lalu kita pahami dan kita amalkan, kita laksanakan, baik yang perintahnya kita laksanakan, yang larangnya kita jauhi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pada hari ini MC tidak ada karena mungkin ada kesibukan, sehingga hanya langsung saja saya sampaikan materi kita pada hari ini atau tadabbur surat Al-Baqarah kita pada hari ini. Kita di pertemuan ke-9 yang insya Allah akan kita lanjutkan ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama aja bagi mereka, diberikan peringatan pada mereka dan tidak diberikan peringatan pada mereka, mereka tidak akan beriman. Sebelum kita masuk pada pembahasan ayat ke-6 ini, mereview sedikit dan juga bagaimana kita mencoba menghubungkan adanya ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sebagaimana yang kita paham, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang orang bertakwa dan sifat-sifat karakter orang bertakwa. Ada 5 Allah sebutkan sifat karakter orang bertakwa. Pertama, beriman kepada gaib, mendirikan sholat, berinfak,
beriman kepada Alkitab, pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, serta dengan akhirat mereka meyakini. Inilah karakter yang Allah Subhanahu wa taala yang nanti ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah dan juga kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Pada ayat setelahnya menjadi kebalikan dari sifat orang bertakwa atau menjadi kebalikan dari golongan yang lain. Golongan yang bukan orang bertakwa, tapi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat cara bahasa, ya, kalimat inna itu artinya huruf ya penegasan. Kan kalau dalam bahasa itu namanya huruf taukid, ya, huruf penegasan, huruf penguatan. Di antaranya adalah harfu inna. Ada harfu anna, ya, ada juga huruf lam, ya, ada huruf qad, ya. Nah, itu bagian daripada huruf penegasan. Kalau disebutkan itu berarti memang betul-betul dia sudah memiliki karakter sifat seperti itu. Makanya pada pembahasan ini, pada ayat ini, saya mencoba membuat temanya dengan karakter orang-orang bertakwa. Sifat orang-orang bertakwa. Jadi Allah katakan inna, sesungguhnya pasti alladzina yang, ya, atau orang-orang yang kafaru, ingkar, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawaun, sama aja, anzartahum, ya, engkau wahai Muhammad berikan peringatan kepada mereka, engkau sampaikan risalah, engkau sampaikan ayat-ayat Al-Quran, engkau sampaikan peringatan, engkau sampaikan hal-hal yang bisa membuat mereka mendapatkan kebaikan, am lam tunzirhum, atau tidak disampaikan kepada mereka apa yang, ya, ada dalam diri engkau, ya, memberikan peringatan dan sebagainya, ya, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan mengubah, ya, karakter mereka untuk menjadi orang yang beriman, meninggalkan kekufuran mereka. Nah, pertanyaannya mungkin apakah dengan ini maka disebut Allah zolim, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan hamba, ya, sehingga akhirnya Allah buat, ya, mereka menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, menciptakan manusia lalu akhirnya menjerumuskan mereka pada jurang kenistaan, pada api neraka dan juga pada tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Rahmat Allah itu jauh lebih utama atau jauh lebih baik daripada rahmatnya seorang ibu kepada anaknya. Ya, kalau seorang ibu saja kepada anaknya kan nggak mungkin. Dia punya anak, ya, kakinya dibakar atau mungkin ditusuk atau mungkin dilukai, nggak mungkin. Nggak mungkin seorang ibu setega itu kepada anaknya. Walaupun mungkin anaknya, ya, bahasa mahal mungkin tidak, anaknya bandel misalnya, tidak mungkin orang tua itu, ya, akan berbuat zalim terhadap anaknya. Tidak mungkin orang tua seperti yang digambarkan. Nah, begitulah juga, ya, Allah Subhanahu wa taala lebih lagi rahmatnya itu mengungguli daripada kasih sayang orang tuanya. Nah, bagaimana dengan korelasi ayat ini? Innalladzina kafaru. Kita lihat dulu, ya. Kalimatnya kan adalah orang-orang yang disebut dengan kufur, ya, kafaru. Ya, kalau dari bahasa, kata kafir itu adalah bahasa halus, ya. Bahasa yang Allah sebutkan, ya, agar manusia menyadari karakter orang yang tidak mau beriman. Kafaru artinya menutup. Jadi kafar itu artinya menutupi jiwanya, ya. Akhirnya dia tidak beriman, menutupi hatinya untuk menerima kebenaran, menutupi akalnya sehingga dia tidak mau menerima apapun yang disampaikan kepada mereka. Padahal itu jelas kebenarannya, bukti-buktinya ada. Seperti hal yang terjadi di masa Nabi Musa, ya. Kebenaran sudah banyak disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Tapi masalahnya hatinya tertutup untuk menerima kebenaran itu. Walaupun mungkin Fir'aun tahu bahwa itu benar yang disampaikan oleh Musa. Ya, dengan mukjizat, ya. Tongkat menjadi ular, dengan mukjizat ketika tangannya dimasukkan ke dalam baju, maka, ya, akhirnya bersinar cahaya putih, ya.
dengan mukjizat ya, tongkatnya bisa melahap ya sihir-sihir ya dari tukang sihirnya ya Fir'aun, sehingga akhirnya tukang sihir juga sadar bahwa ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi Fir'aun sendiri tidak lagi mau menerima. Itu yang namanya kufur. Jadi menutup diri, menutupi hatinya, menutupi jiwanya, menutupi akalnya. Jadi tiga aspek kan, dirinya atau ya jiwanya, hatinya, dan akalnya. Kadang hatinya menerima, tapi akalnya nggak nerima. Kadang akalnya menerima, hati nggak nerima. Ini yang menjadi sebab ya orang dianggap kafir. Jadi kufur itu bahasa halus yang artinya menutupi. Ya, dalilnya ada dalam surat Al-Fatah, ya, surat Al-Hadid ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah perumpamaan hidup ini seperti yang bercocok tanam ya. Ya. Kama saligoisin a'jabal kuffar nabatuhu. Ya. Jadi disebutkan kama saligoisin, seperti air yang turun dari langit ya, lalu menimpa bumi, lalu setelah itu muncullah tumbuh-tumbuhan, dari air itu muncul tumbuh-tumbuhan. Sehingga a'jabal kuffar nabatuhu. Ya. A'jabal kuffar artinya ya membuat heran para petani. Kufar itu petani. Kenapa petani disebut kufar? Karena mereka kegiatannya adalah memasukkan benih ke dalam tanah lalu menutupinya dengan tanah lain. Sehingga tidak nampak ya benih itu, tapi nanti setelah ada air dia akan muncul, menjadi berubah dari benih menjadi tanaman-tanaman yang sesuai dengan benih tersebut. Ya, kalau tanaman duren ya benihnya maka muncullah duren. Ya, kalau jagung muncullah jagung. Kalau biji-bijian ya muncullah begitu. Nah ini namanya kufar juga. Jadi petani disebut kufar artinya mereka kegiatannya menutupi benih yang diletakkan ke dalam tanah lalu ditutup dengan tanah yang lain. Nah orang kafir artinya menutupi jiwa mereka, hati mereka, akal mereka. Hati ditutup sehingga hidayah tidak masuk. Jiwa ditutup sehingga akhirnya kebenaran tidak masuk. Akal ya, ditutup sehingga akhirnya penyampaian-penyampaian, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama atau para nabi sebelumnya juga mereka tidak mau menerimanya, bahkan tidak mau ya memasukkannya ke dalam akal mereka. Itu namanya kufur, ya, kafaru. Sehingga wajar kalau berkata-katakan bukan Allah yang menutup mereka, bukan Allah yang akhirnya zalim kepada mereka, mereka sendiri yang tidak mau membuka. Nah kalau orang beriman, ya tafatah. Kalau orang beriman selalu membuka diri, hatinya lapang, ya menerima kebenaran, jiwanya lapang, menerima hidayah, ya akalnya lapang, akalnya terbuka, sehingga menerima segala nasihat, tazkirah, peringatan dan sebagainya. Itu orang beriman. Sementara orang kafir tidak. Makanya ya orang kafir itu jangan tidak boleh marah ya ketika disebut kafir. Jadi dia menutupi diri kok. Ya. Dia tidak mau menerima kok kebenaran yang ada. Ya. Nah ini bahasa halus yang berbeda dengan bahasa mereka kan. Ya kalau mereka kan membahasakan orang yang tidak seiman dengan mereka, tidak seagama mereka dengan berbeda-beda jenis ya. Kalau orang Nasrani misalkan, ya itu mereka menyebut yang tidak seiman dengan mereka domba yang tersesat ya. Jadi orang yang tidak seiman dengan mereka disebut domba ya. Ini kan masa manusia disebut dengan hewan ya, domba yang tersesat. Atau agama lain juga demikian, disebut dengan binatang yang boleh diperlakukan apa saja ya. Ini Yahudi. Nah, sementara Islam tidak menyebut itu, tidak menyebutkan sebagai hewan ya. Tidak menyebut sebagai binatang yang boleh diperlakukan apa saja, tidak. Allah tetap menganggap mereka manusia, hanya saja kondisinya mereka menutupi dirinya, menutupi jiwanya, menutupi hati dan akalnya untuk menerima kebenaran jika tidak masuk hidayah kepada mereka. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita bisa pahami tentang kata-kata kafaru. Dari kafaro yakfuru ya. Nah, begitu juga ketika kita beramal soleh kan, ya orang yang berbuat soleh kafaru anhum sayyi'atihim. Orang yang beramal soleh akan digugurkan atau akan ditutup kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi orang berbuat baik akan ya menutupi
keburukan-keburukannya, yang artinya juga dihapusnya dosa-dosa, dihapusnya kesalahan, dihapusnya keburukan-keburukan yang ada dalam jiwa seseorang. Kafarah juga ya. Masya Allah ya, dengan kalimat ini kita bisa mendalami bahwa kata-kata kafir itu tidak sekedar orang yang tidak beriman ya, atau yang tidak mengikuti ajaran Islam, tapi hakikatnya mereka adalah orang yang berusaha untuk tidak menerima, atau orang yang selalu menutupi dirinya, hati dan akalnya pada kebenaran-kebenaran yang sampai kepada mereka. Ya akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan statementnya sawaun, ya, sama aja bagi mereka. Ya, alaihim, atas mereka, anzartahum, ya, karena sudah menutupi diri. Ya, ketika ada ulama datang, ketika ada dai datang, ketika nabi datang, mereka menutupi diri. Bahkan yang paling ekstrem itu kan bagaimana cara kaum Nabi Nuh ya. Ketika Nabi Nuh datang, mereka menutupi diri dengan apa saja mereka lakukan. Ya. Bahkan ya, dalam surat Nuh juga disebutkan ya Nabi Nuh bagaimana berjuang ya, berusaha untuk mendakwakan mereka. Lalu Nabi Nuh mengatakan kullama da'autu ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Saking kufurnya mereka terhadap dakwah Nabi Nuh, mereka bukan saja dengan menutup dengan satu jari ya ke telinga itu kan, tidak, tapi asabi'ahum, semua jari dimasukkan ke dalam telinga. Pokoknya jangan sampai mendengar ocehan-ocehan Nabi Nuh. Ya. Jangan sampai mendengar apa yang disampaikan Nabi Nuh ya. Bahkan bukan hanya itu, wastaghshaw thiyabahum, ada baju langsung juga ditutup. Itu saking kufurnya mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ya mereka ya dianggap sebagai kufur yang kebangetan ya. Padahal nikmat Allah sudah diberikan kepada mereka, maka akhirnya diturunkanlah azab kepada mereka. Nah, orang yang tidak beriman atau yang disebut kufur itu artinya bukan ya sesuatu yang dianggap binatang ya, atau dianggap yang seperti hanya bukan manusia ya, tapi dia tetap manusia, tapi hanya saja perilakunya seperti binatang, perilakunya seperti hal yang tidak memiliki akal, tidak menggunakan akalnya dan tidak baik. Artinya tidak bisa memfungsikan apa yang telah anugerahkan kepada mereka. Tiga hakikat kan yang ada dalam diri kita, pertama jiwa atau hati atau roh, yang kedua akal, terus juga anggota tubuh kita. Ini semua seharusnya difungsikan dengan baik ya. Sehingga dengan fungsi itu maka dia disebut dengan orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Ketika tidak, salah satunya tidak difungsikan, maka disebut dengan kufur, menutupi dirinya dari menerima kebenaran-kebenaran. Kalau misalkan dia punya akal, tidak digunakan untuk menerima kebenaran, ya, sampai kepadanya pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat tidak diterima, maka akalnya ditutup oleh dirinya sendiri. Lalu apapun yang sampai tidak lagi memberikan kebaikan kepada dia, tidak lagi mau beriman. Sawaun alaihim anzartahum, diberikan peringatan ya tidak akan beriman, apalagi tidak diberikan peringatan, tambah lagi ya tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati juga tidak digunakan ya, karena hati itu untuk menerima kebaikan-kebaikan, mendapatkan hidayah cahaya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ditutup itu juga akan mengakibatkan hanya sulit untuk masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau juga anggota tubuh kita ya, jiwa atau badan kita ini ya, telinga tidak difungsikan untuk mendengar ya, mata tidak difungsikan untuk melihat ya, mulut tidak difungsikan untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Akhirnya semua itu menjadi sarana ya tertutupnya dirinya, lalu apapun yang hadir kepada mereka tidak diimani, dianggap kufur. Dalam kitab Tafsir Al-Munir ya, yang disusun oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili ya, almarhum ya, beliau menyebutkan atau menafsirkan kalimat kafir ini terbagi pada 4 jenis ya. Ya, kufur ada 4 jenis dikata beliau. Yang pertama ya, kufur pada ya, kalimat juhud ya, artinya kufur juhud atau kufur juhud. Kufur juhud adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan batinnya, dengan hatinya, tetapi tidak mau mengikrarkan melalui lisannya.
hatinya paham betul bahwa Allah itu ada. Yakin betul Allah itu maha kuasa, dialah yang menciptakan. Tapi lisannya tidak mau mengucapkan. Ini namanya kufur juhud. Ya. Kufur mengingkari lisan walaupun hati menerimanya. Kan orang itu tidak boleh seperti yang terjadi atau dilakukan seperti ini ya. Bahwa semua yang ada dalam tubuh kita ini harus searah, seimbang, sejalan. Tidak boleh hanya lisan mengucapkan, hati tidak. Atau hatinya mengimani, lisan tidak. Nah, inilah yang dilakukan oleh iblis ya, dan Yahudi. Iblis tahu betul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat dikatakan, ini akhafullah, yang paling takut ya, kepada Allah diantaranya adalah iblis. Dia tahu itu. Dia paham itu. Allah maha kuasa. Allah maha segala-galanya. Sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang ya, ketika secara lisan ya, dia tidak mengucapkan ya. Pertama, ketika diperintah untuk bersujud menghormati Nabi Adam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang pertama. Itu mereka ingkari, akhirnya Allah laknat dia, Allah usir dia dari ya surga. Yahudi juga begitu, tahu betul ya, terutama di akhir zaman atau di akhir Nabi SAW akan diutus, mereka tahu betul ya, bagaimana sifat Nabi, bagaimana karakter Nabi, bagaimana akhlak Nabi, sudah mereka tahu betul dalam kitabnya ya. Makanya ketika hadir Nabi, mereka selalu mengingkarinya, padahal mereka tahu betul ya, yang Nabi sudah datang, begini sifat-sifatnya. Ini termasuk juga batinnya tahu bahwa itu kebenaran, tapi lisannya tidak mau mengucapkan kebenaran tersebut ya. Jadi ada kontradiksi antara lisan dengan batinnya. Ini disebut dengan kufur juhud menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ya, mereka ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kadzibin. Ketika datang kitab ya, maka mereka selalu mengulukan, inilah kitab yang dibawa oleh seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yang kelak kami akan kalikan kalian wahai orang-orang kafir. Ya, ini yang dituju adalah orang-orang Arab ya, orang-orang musyrik saat itu ya. Kami akan ikuti dia kalau nanti datang, tapi ketika datang falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi fala'natullahi 'alal kafirin ya. Ketika datang ya, Rasul yang nantiasa diucapkan, dieluk-elukan atau dibanggakan, ketika mereka nanti kalau datang mau mengikuti dan mengalahkan orang kafir, tapi ketika datang mereka malah mengingkarinya, tidak mau mengakuinya, padahal di hatinya sudah tahu itu adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'arafu kafarubi, bahkan mereka mengingkarinya, fala'natullahi 'alal kafirin. Ini yang pertama ya, kufur juhud. Yang kedua, kufur inad. Kalau bahasa kita inad itu keras kepala ya, keras hatinya ya. Tentunya kalau kepala memang sudah keras. Jadi orang yang kufur inad ini adalah orang yang mengenal Allah dengan batinnya, mengakuinya secara lisan, tapi enggan memeluk agamanya. Berbeda dengan juhud ya. Kalau juhud batinnya mengakui, lisannya tidak mengakui. Kalau inad, batinnya, lisannya mengakui, tapi tidak mau memeluk atau mengikuti atau masuk pada agama yang disampaikan oleh Nabi. Inilah ya yang kalau kita lihat dalam sejarahnya terjadi pada paman Rasul SAW, Abu Thalib dan Abu Lahab ya. Dan juga seteru dia Abu Jahal. Ini tiga orang ini betul-betul tahu sebenarnya, mengakui ya, terutama Abu Thalib ya, bahkan membela dengan sekuat tenaga, dengan hidupnya dibela Rasulullah SAW, tapi sayang dia tidak mau masuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini namanya kufur inad. Jiwanya keras ya untuk memeluk agama yang dia sudah mengakui secara batin dan lisan. Sekali lagi ya, ini berarti raganya tidak mau menerima. Artinya kan kita punya tiga komponen yang harus jalan searah, seimbang ya, untuk dilakukan
untuk menerima kebenaran itu. Raganya menerima, hatinya menerima, lisannya menerima. Nah, inat raganya tidak menerima, tidak mau mengikrarkan diri, mengucapkan lisannya untuk bersyahadah, ya hakikatnya, batinnya dan lisannya memahami dan mengetahui, tapi sayang ya raganya tidak mau melakukannya. Ini tidak boleh juga. Lalu yang ketiga adalah kufur ingkar. Kalau kufur itu hakikatnya terhadap orang musyrik ya, atau kalau sekarang ya yang sedang berusaha untuk dihidupkan kembali, komunis ya. Orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mau. Ini namanya kufur ingkar atau kufur isyrok ya. Ya, kufur musyrik ya. Orang yang mengingkari ya, tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, padahal wujudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling hina. Makanya Allah Subhanahu tidak suka dengan orang musyrik. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan ya menerima dan mengampuni orang-orang yang musyrik ya. Sangat dibenci oleh Allah yang musyrik ya. Karena dia sudah makan nikmat Allah, merasakan nikmat Allah yang banyak, tapi tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Betul sakit ya orang tua ya, begitu sakit ya ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya kan. Padahal ya orang tua yang sudah membimbingnya, sudah memberikan, merawatnya, memberikan apa saja yang diinginkan, tapi setelah dewasa dia mengingkari, tidak pernah seakan-akan orang tuanya memberikan nikmat kepada dia, memberikan perawatan atau hal-hal yang sudah dirasakan dari kecil. Auzubillah ya. Ya, demikian ya. Yang ketiga. Lalu yang terakhir adalah kufur nifak. Kalau kufur nifak ya kebalikan dari kufur Yahud ya. Kalau nifak artinya lisannya mengucapkan bersyahadah ya, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi batinnya tidak menerima. Batinnya sedang berontak untuk ya memusuhi Nabi atau memusuhi umat Islam. Ini yang berat juga sebenarnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 sisi atau 4 kategori yang disebut, yang semuanya sebenarnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari, baik dari sisi lisannya atau dari sisi batinnya atau dari sisi perbuatannya. Ya, karenanya kita memiliki 3 komponen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan yang sebaik-baiknya. Hati gunakan untuk membuka agar menerima hidayah. Akal kita gunakan agar kita bisa menerima nasihat. Raga kita juga kita buka untuk dengan ringan ya, mengamalkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa memang di antara karakter orang kafir adalah mereka menutupi hati. Nah, masalahnya adalah ya, kafir itu bukan sekedar ya, orang yang tidak mau beriman. Tapi ada juga ya ajaran dan juga kebudayaan ya yang juga bisa menyebabkan orang tidak lagi mau mengamalkan ajaran Islam. Ini harus kita perhatikan juga, jangan sampai kita beriman tapi tetap memiliki karakter orang-orang kafir ya. Ini harus kita hindari. Kenapa? Karena orang bisa saja ya mengatakan saya beriman ya. Dari sisi fisik beriman ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi dari pemikiran mereka malah mengikuti ajaran-ajaran orang kafir ya. Ideologinya adalah ideologi kufur. Dan ini juga yang mereka perjuangkan agar umat Islam berada dalam kekufuran, dari sisi fisik tidak, tapi dari sisi pemikiran mereka memang mengalaminya. Ya. Orang kafir berusaha untuk menghancurkan orang-orang beriman, ya, mengalahkan orang-orang beriman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah yang bisa kita lihat dari ayat yang ke-6 ya, dari surat Al-Baqarah, lalu masuk pada ayat ke-7, jadi sampai ayat 7 ya, dikatakan kenapa sebab mereka menjadi kafir, lalu Allah Subhanahu wa taala laknat mereka ya, masukkan ke dalam neraka jahanam ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi orang kafir akhirnya karena mereka tidak mau menerima, hati mereka tertutup, Allah tutup juga. Khatamallahu ala qulubihim. Akhirnya Allah tutup, Allah kunci hati-hati mereka akibat perbuatan mereka, ya. Wa ala sam'ihim, Allah kunci juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka juga mereka kunci. Hingga akhirnya kelak nanti di ujung kehidupan mereka atau di hari akhirat nanti mereka mendapatkan azab yang pedih. Kita lihat di sini ya kalimatnya ya. Ya. Memang Allah sebutkan khatamallah ya. Tapi ini tidak berdiri sendiri ayatnya. Ya. Jadi Allah tidak serta-merta menutup hati ya, mata atau juga telinga mereka ya. Mendengar mereka tidak. Tapi mereka lah yang awal-awalnya sudah menutup diri. Jadi kufur itu sudah jelas ya. Kata kafir itu kan mereka menutup diri dari 3 komponen ya yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga akhirnya ya kalau dikatakan tanda kutip terpaksa Allah menutup atau tambah mereka untuk menutup ya apa yang mereka miliki, tidak memanfaatkan. Dan di sini sebenarnya kata-kata khotama itu artinya menutup, tapi juga bisa diartikan dengan tidak berfungsi akhirnya. Tidak berfungsi 3 komponen yang Allah sudah berikan kepada mereka. Yang tidak komponen ini hakikatnya untuk bisa dia menerima, memasukkan dan juga mendengar apa yang sampai kepada mereka. Hati ya. Pertama hati ya, khatamallah ala qulubihim. Hati itu hakikatnya tempat hidayah bersemayam. Hati itu adalah tempat kebenaran ya. Makanya sebenarnya hati itu selalu berontak ya terhadap orang kafir karena tidak sesuai dengan kodratnya. Tidak sesuai dengan kodratnya. Hati itu sebenarnya untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk kejahatan. Tapi sayang memang hawa nafsu yang bisa mengalahkan hati manusia, sehingga akhirnya hati itu menjadi kecil dan menjadi lemah, lalu tidak kuat untuk memberikan ya, efek yang positif kepada seorang pemilik hati tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk tidak benda ya. Ya, kulub itu artinya fungsi untuk menerima ya. Lalu sam'ihim wa sam'ihim pendengaran ya. Dan juga wal absarihim tidak disebutkan zatnya ya. Bukan uzun, bukan ainun. Ya. Artinya mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga tapi tidak berfungsi. Ya, istilahnya mereka hatinya batu, seperti batu, matanya ya melihat tapi buta, telinganya terbuka tapi tidak mendengar ya, atau menjadi tuli. Sehingga ketika nanti di akhirat ya mereka kaget ya, loh kok di dunia kami bisa mendengar, bisa melihat, kok menjadi buta, ya, menjadi tuli. Lalu akhirnya Allah jawab ya, kadzalika ya atat ka ayatuna fanasitaha ya kadzalika tunsa ya kadzalika yauma tunsa ya. Atau dalam selengkapnya ayat sebutkan qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atat ka ayatina fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Orang kafir berkata, ya Allah, kenapa kok aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Maka Allah jawab, begitulah kalian ketika datang ayat-ayat kami, kalian ya seakan-akan tidak melihat ayat-ayat kami. Datang putusan kami, ada ayat-ayat yang kami perlihatkan, tapi kalian tidak melihatnya. Maka hari ini kalian dibalas, dibangkitkan dalam kondisi buta. Kadzalika yauma tunsa. Hari ini kalian dilupakan untuk ya menjadi hamba atau manusia yang tidak bisa melihat dengan baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang kita bahas ini bukan berarti ini ya kita merasa terbebas dari kekufuran ya. Kita senantiasa juga berhati-hati dari bentuk yang kita bahas ini. Ya, artinya memang kita berusaha untuk menghindar ya, dengan membahas ini kita harus berusaha untuk memahami apa sebenarnya ya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, bagaimana karakter orang kafir itu sendiri.
Kalau secara bahasa seperti yang tadi saya sampaikan, kufur itu artinya menutupi diri. Bisa berpotensi ya, diri ini mengalami hal tersebut. Karena itu berhati-hatilah dan mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa membuka 3 komponen yang kita miliki, hati terbuka luas, terbuka lebar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah. Ya, kedua, ya, akal pikiran kita terbuka untuk menerima nasihat-nasihat baik yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau para ulama yang menyampaikan pelajaran-pelajaran, dan juga raga kita selalu ya bergerak untuk mendapatkan ya atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ya tentunya bisa saja dialami dari orang yang sudah beriman ya, karena seringkali manusia merasa aman dengan itu lalu tidak mau menjaga keimanannya ya, tidak mau menjaga apa yang sudah Allah berikan, hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah masuk pada dia tapi tidak dijaga. Misalkan dia bergaul dengan orang yang tidak benar, tidak baik ya, lalu berada di lingkungan yang tidak baik ya, dan dia tidak berusaha untuk menghindar, lalu akhirnya dia menjadi hamba-hamba yang ikut-ikutan pada aspek kekufuran. Tertutup hatinya, tertutup jiwanya. Karena itu ada 3 aspek yang harus kita lakukan agar terhindar dari kekufuran. Pertama, ya, sering-seringlah membaca ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan bacaan itu hati kita, jiwa kita terbuka. Apalagi dengan mampu berusaha untuk memahami ayat Al-Quran, maka terbukalah hati kita. Yang kedua, ya, cobalah lihat dalam kondisi yang sekarang ini bahwa segala apa yang Allah berikan ini menjadi bagian daripada nikmat Allah. Buka hati kita, akui hati kita, jiwa kita, pikiran kita bahwa nikmat Allah begitu banyak. Kita syukuri, jangan tutup untuk mengkufuri, untuk mengingkari. Syukuri dan syukuri. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan berikan nikmat yang lain yang lebih banyak lagi, terutama Allah kuatkan hidayah, Allah istiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, bergaulah, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Ya, sebagaimana yang pada pertemuan yang kemarin ya, saya sampaikan bahwa untuk menjaga istiqomah ya adalah dengan memiliki sahabat, memiliki teman yang baik-baik. Nah, dengan itulah niscaya kita akan menjadi hamba yang beriman, terjaga keimanan, lalu terhindar dari kekufuran. Ya. Apakah kufur nikmat ada? Bisa jadi ada kufur nikmat ya. Artinya dia diberikan nikmat, tidak mau mengakui akan nikmat tersebut, bahwa nikmat itu sudah diberikan oleh Allah, lalu dia tidak menggunakan dengan sebaik-baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, itulah yang bisa kita lihat dari 2 ayat ya, 6 dan 7 tentang karakter orang-orang kafir, bagaimana mereka ya dijadikan atau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang hina ya, yang akan mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat. Terlebih lagi juga permisalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am balhum adall. Allah tamsilkan mereka orang kafir itu seperti binatang ya, bahkan lebih sesat dari binatang. Maksudnya apa di sini? Ya kalau binatang wajar kalau kehidupan mereka seperti itu sejak dahulu Nabi Adam, sejak Nabi Adam sampai sekarang ya hewan begitu. Ya, tidak berbaju, ya, makannya sembarangan, ya, makan pun tanpa melihat halal dan haram, ya. Atau juga ya kalau maaf mungkin buang kotoran di mana saja, ya dia bisa melakukannya kan. Ya, itu perilaku binatang ya. Nah, manusia kan nggak begitu. Manusia dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ada perkembangan dan pertumbuhan yang pesat ya, perubahan yang betul pesat ya. Jadi hari ini tidak ada di zaman dahulu ya. Begitu terus terjadi. Mungkin nanti juga hari ini kita rasakan, nanti di zaman yang akan datang tidak ada lagi seperti yang kita lakukan, yang kita miliki. Perkembangan yang begitu pesat. Kenapa? Allah berikan ilmu, Allah berikan hati, dan juga Allah berikan kehendak ya, atau berikan raga ini untuk bisa berbuat ya. Nah, kalau tidak berfungsi salah satunya, tidak beda manusia dengan binatang, terutama akalnya dan hatinya ya. Akalnya untuk membuat kehidupan lebih baik ya, berpikir lalu nanti diaktualisasikan oleh perbuatan.
Maka wajar kalau Allah katakan ulaika kal an'am, ya, balhum adallu. Atau dalam ayat lain juga sebutkan innal ladzina amanu wa amilus sholihat jannatun tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru, ya, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang beriman nanti akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Sementara orang kafir, mereka ibaratnya menikmati kehidupan lalu makan sebagaimana atau tidak beda dengan binatang. Ya, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti hanya binatang makan. Artinya ya makan apa saja dimakan, ya, yang halal dimakan, yang haram dimakan. Bahkan lebih banyak haramnya dimakan, ya. Atau juga ketika makan tidak membaca bismillah, tidak berdoa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga jadi sebab dia jadi orang yang kafir. Wallahu bisawab, itu saja mungkin, ya, apa yang bisa kita pahami bersama tentang kekufuran, ya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dijauhi dari kekufuran dari 4 aspek tadi. Ada kufur juhud, kufur inad, kufur ingkar, dan kufur nifak, ya. Semuanya mudah-mudahan Allah hindari, Allah jauhi dari itu semua, lalu kita mendapat keselamatan dan juga kita bisa tetap terbuka hati kita, akal kita, pikiran kita, dan raga kita untuk menerima segala kebaikan yang sampai kepada kita, ya. Dari Al-Quran kita terima, dari hadis kita terima, dan semuanya kita amalkan, dan nasihat-nasihat disampaikan oleh para ulama juga kita terima, lalu kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan yang sebentar ini di dunia ini, yang kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, ya, daripada yang sedang kita rasakan saat ini. Wallahu a'lam bishawab, itu saja aku qouli hada, ya. Sebelum saya akhiri, ya, sebagaimana biasa dibuka sesi pertanyaan atau tanya jawab, ya, atau juga silakan jika mungkin ada yang ditanyakan. Ini kayaknya sudah ada masuk juga ini, ya, chatting, ya. Saya bertanya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan para jamaah sekalian yang rahimakumullah. Gini Pak, tadi mengenai masalah kufur atau ingkar. Kadang kita melihat kepada ini dari sisi Islam sendiri. Apakah mungkin suatu hari kita barangkali bisa menjadi ingkar atau kufur? Nah, itu seperti itu. Karena saya, apalagi nanti untuk anak-anak kita, ada ini kisah satu keluarga, Pak. Iya, baru sekarang. Beliau itu menyekolahkan anaknya ke Jerman. Sebelum ke Jerman itu, beliau sudah berusaha katanya. Si bapaknya memanggil guru, kemudian membawa majelis taklim begitu. Jadi sudah berusaha. Dan ketika ngopi dulu lain tahun itu untuk umroh dan harapan itu di sana, karena kan memang nggak mungkin orang tua akan selalu hadir di samping anak-anak. Ya. Nah, ketika itu sudah berlangsung sekian lama, anak kembali ke Indonesia, malah anak tersebut katanya, Ibu, aku mau mencari Tuhan. Saya mendengarnya merinding, loh. Kenapa kok baru sekarang mencari Tuhan? Apa yang terjadi gitu di sana di Jerman itu? Kan ibu tersebut kan sudah mendidik, memang anak keluarga ini ya memang keluarga Islam, bukan dari keluarga mualaf gitu. Jadi saya pikir sangat disayangkan sekali ya kalau anak tersebut mengatakan, Ibu, saya ingin mencari Tuhan hari ini seperti itu. Nah, jadi Pak, dari pelajaran ini bagaimana kita sebaiknya untuk membentengi anak kita, apalagi sekarang ini sebagai guru itu kan bukan hanya di sekolah
bukan hanya orang tua, bahkan kadang-kadang gadget itu menjadi guru juga dalam tanda kutip gitu untuk hal-hal yang negatif pada mereka. Itu menjadi pemikiran saya, itu bagaimana nanti itu kita, artinya seperti contoh ya Pak ya, saya membaca itu di Amerika sendiri sudah banyak yang anak-anak milenial itu ya, keluarga milenial barangkali ya, yang sudah tidak berafiliasi terhadap agama, sehingga di sana itu banyak gereja-gereja yang sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian alhamdulillah ada beberapa yang dibeli oleh masyarakat Muslim di sana, begitu. Nah, saya yang khawatirnya begini di Indonesia, apakah mungkin nanti suatu hari masjid-masjid kita sudah akan menjadi tidak berfungsi lagi karena anak-anak milenial sudah begitu jauh sehingga menjadi kufur, ingkar, tidak berafiliasi terhadap agama Islam tentunya. Nah, itu menjadi ateis. Nah, itu bagaimana itu Pak? Itu satu. Yang kedua, mengenai kita bergaul dengan orang non-Muslim sendiri, orang kafir. Kalau saya pribadi, saya melihat dari surat Al-Kafirun itu yang bisa membentengin kita. Jadi saya menghindari debat karena memang saya masih belajar mengenai agama Islam. Jadi, nah itu apakah kita dalam keadaan misalnya bagaimana toleransi kita, batasannya terhadap mereka gitu, supaya kita juga bisa bergaul dengan baik, bertetangga dengan baik, karena kita juga kan di Indonesia ini kita kan menerima beberapa agama di dalam kita bernegara dan bermasyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari pernyataan Ibu sebagai pertanyaan dan juga sebagai mungkin sebuah kisah ya yang dihadapi. Artinya memang masalah keimanan itu prinsip ya. Jadi ketika kita ingin mengirim anak, masukkan ke sekolah, itu juga harus kolektif ya. Dan tentunya bentengi anak itu sejak dini sangat wajar atau sangat merupakan keharusan keniscayaan ya. Sehingga ketika mereka berada dimanapun, niscaya benteng iman itu kuat dan kokoh dan tidak akan bergeming apapun dimanapun dia berada. Kondisi apapun dia alami, dia akan tetap dalam kondisi beriman. Kalau kisah tadi kan itu mungkin ya mungkin ya saat awal imannya belum kuat ya, akhirnya mereka dia berada di tempat yang mayoritas ya non muslim ya, atau juga memang mereka tidak menganggap agama itu sebagai landasan hidup ya, hidup seperti itu saja, sehingga akhirnya pulang-pulang kaget ya dengan pernyataan yang tadi disampaikan ya. Nah, tentunya yang pertama sejak awal orang tua itu harus menguatkan benteng yang mendasar ya. Benteng yang kuat itu adalah keimanan. Bagaimana yang selalu disampaikan oleh kalau dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim kepada anaknya, kisah Luqman kepada anaknya, ya kan? Itu kan yang pertama kali diajarkan adalah bagaimana iman itu kuat, ya. Bagaimana keimanan kepada Allah itu mantap ya. Sehingga nanti kondisi apapun yang dialami dimanapun dia berada tidak akan berpengaruh ya, kecuali dia akan selalu meningkatkan keimanan. Nah, yang kedua juga tentunya yang sudah disampaikan tadi bahwa memang ya hidup kita itu kan pasti akan berada di tengah-tengah yang berbeda macam dan ragam. Ya. Bagaimana sikap kita kepada orang yang tidak beriman atau orang kafir ya. Ada nasihat juga yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Mumtahanah kan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau berada di komunitas mereka, orang kafir, kalau mereka memang tidak memerangi, tidak mengganggu, tidak mengusir, sampai juga tidak menyakiti, ya nggak ada masalah untuk bergaul dengan mereka. Ya, yang penting sama-sama saling menghargai, saling menghormati keyakinannya masing-masing. Ya, mereka tidak memerangi, tidak menyakiti, tidak mengusir dan sebagainya ya. Antabaruhu untuk bersikap baik kepada mereka, waktu bersikap bahkan bersikap adil, ya, bersikap adil. Masal kehidupan kita kan kita ini punya persaudaraan ya,
ada 3 jenis persaudaraan ya, walaupun satu sama lain nanti ada lebih spesifik ya. Pertama, persaudaraan sebagai manusia ya, kita sebagai manusia bersaudara dimanapun kita, selama dia manusia adalah saudara kita, namanya ukhuwah basyariyah ya, saudara pada sisi kemanusiaan. Manusia ya bersaudara. Taruhnya ketika bersaudara ya tidak boleh saling menyakiti ya, mau beda apapun nggak bisa menyakiti manusia yang lain kan. Boleh begitu kan ya, saudara kok disakiti ya. Ini namanya ukhuwah basyariyah ya, sebagai bangsa Indonesia bersaudara dengan bangsa yang lain ya. Di negara manapun dia, dari asal manapun ya bersaudara, maunya kulit putih, kulit hitam ya, dan sebagainya bersaudara. Kan Allah menciptakan kita beragam. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya tujuannya adalah ta'arafu, untuk saling mengenal ya. Mengenal itu akan menjadi ya bersaudara ya. Dan yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Kita bersaudara dalam satu negara ya, satu bangsa. Mau beda suku, mau beda bahasa ya, mau beda ya, asal keluarga, selama kita bangsa Indonesia, kita bersaudara. Kesatuan Republik Indonesia itu yang harus kita kuatkan ya, persaudaraan ini. Meskipun dia beda agama dengan kita, tetap bersaudara sebagai anak bangsa. Ya. Nah, lebih spesifik lagi adalah ketika kita sesama orang beriman, namanya ukhuwah imaniyah. Ya. Ini juga kita kuatkan. Jangan sampai kita sama orang beriman gontok-gontokan, ya, saling mencela, saling mencaci, saling bukan sampai berantem. Jangan. Ini lebih lagi kan, sudah dalam keimanan, satu persaudaraan yang sudah kokoh ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kok malah saling curiga ya. Walaupun mungkin beda ormas ya, beda kelompok ya, beda dalam pergaulan maksudnya dalam organisasi, itu adalah perbedaan yang biasa ya, itu wajar perbedaan itu kan ya. Silakan saja ada yang masuk ke dalam organisasi ini, ormas ini ya. Tidak, kita menyampingkan adanya persaudaraan yang kuat, yang kokoh. Innamal mu'minuna ikhwah. Pokoknya orang dulu itu salak angin sebelum pergi. Ada di tas Umi di mobil. Nanti ya, itu Bu ya. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Tadi juga ada yang bertanya di chattingan itu terkait dengan apakah orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka selama iya ya. Orang musyrik itu adalah orang yang nanti kelak kalau dia meninggalnya dalam keadaan musyrik ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan ampuni orang yang meninggalnya dalam keadaan musyrik, yaitu tidak yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamanya di dalam neraka. Begitu dengan orang kafir, termasuk juga orang kafir. Akhirnya orang kafir itu istilahnya bahasa halus dari musyrik sebenarnya. Kan dia tidak mau beriman juga kepada Allah. Walaupun ya tadi dalam pembagian itu ada yang secara batin mengakui tapi lisannya tidak, secara batin dan lisannya mengakui tapi dari raganya tidak. Kan kita diperintahkan itu bukan satu-satu ya, lakukan atau memiliki raga ini tidak menggunakannya hanya sebagian saja. Semuanya harus kita kerahkan untuk mengimani Allah, untuk beriman kepada Allah. Kalau salah satunya diabaikan ya percuma ya. Percuma juga kan, lisannya betul mengakui tapi hati tidak. Ini berbahaya lagi, seperti orang munafik kan, pura-pura beriman, pura-pura berislam, tapi sebenarnya dalam hatinya membenci keimanannya atau juga agama Islam itu sendiri ya. Raganya tidak juga lakukannya, sama saja. Orang kafir dengan orang musyrik hakikatnya sama, hanya beda kata, beda istilah saja ya. Tapi tetap mereka dianggap sebagai orang yang musyrik, walaupun kalau musyrik itu terang-terangan tidak mengakui. Kalau orang kafir tidak terang-terangan untuk tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu juga ada pertanyaan, Ustadz maaf mau tanya pengertian dari laknat itu apa ya? Laknat itu artinya dijauhi ya. Dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya orang setan laknatullah. Setan itu dilaknat oleh Allah artinya dijauhi dari rahmat Allah, enggak dapat rahmat ya. Ya. Itu maksud daripada laknat. Nah, terus bagaimana ciri orang-orang kafir? Ya, ciri orang kafir pertama, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Ya. Kebenaran itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan, saya tegaskan lagi, kebenaran itu bukan hanya diterima melalui lisan, ya, tapi dari perbuatan juga harus diterima. Ya.
misalkan dia sudah menerima dari penyampaian, ya misalkan saya terima, lisannya mengatakan terima, tapi perbuatannya tidak melakukan, ya. Nah, ini termasuk ciri yang dianggap kafir, ya. Yang kedua adalah tidak mau menjalani syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini nanti juga masuk kepada seorang muslim tapi tidak mau menjalankan syariat Allah yang sudah berlaku, ya, atau yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya. Jadi tidak mau menerapkan syariat Islam, ya. Ya. Dan yang ketiga adalah, ya, mereka tidak mau mengikrarkan diri, ya, mengikrarkan diri sebagai orang yang masuk ke dalam ajaran Islam, ya. Ini ciri orang kafir. Ya. Lalu yang kedua dari orang yang sama kayaknya, sebagai orang muslim bagaimana baiknya sikap kita terhadap orang kafir. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ya, kalau mereka tidak tidak memerangi kita, tidak mencelakai kita, ya, mereka berbuat baik dengan kita, maka kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Ya, kalau dalam hukum tetangga itu kan ada 3 macam, ya, tetangga itu yang boleh kita terapkan, ya. Pertama, tetangga yang dia orang kafir, maka dia punya satu hak, ya. Hak satu yaitu kita perlakukan dengan baik dia, selama dia tidak bersikap yang tidak baik kepada kita. Selama dia berbuat baik kepada kita, maka kita pun sebagai seorang muslim bersikap baik kepada mereka. Yang kedua, tetangga dia muslim, tetangga. Nah, ini punya 2 hak, ya, kewajiban kita untuk melaksanakan. Pertama, bersikap baik dengan tetangga sebagai seorang muslim. Nah, juga kita menunaikan hak seorang muslim sama muslim. Nah, lebih lagi adalah ketika tetangga kita itu sudahlah dia muslim, tetangga dekat dan keluarga, ya. Ya, kalau orang Jakarta kan biasanya kumpul di satu daerah, ya, satu tempat, ya. Nah, ini haknya 3, kewajiban seseorang terhadap tetangganya yang cirinya tidak tadi, maka dia harus melakukan dengan baik, menunaikan hak seorang muslim, menunaikan juga sebagai hak sebagai anggota keluarga, ya, satu kerabat atau satu nasab. Jadi intinya adalah sikap baik terhadap orang kafir, orang yang tidak beriman, ketika mereka bersikap baik. Bahkan juga untuk bersikap adil, ya. Ini pernah terjadi, ya, di masa Rasulullah SAW, di masa sahabat-sahabat yang khulafaur rasyidin, ya, mereka tidak pernah membedakan antara orang kafir dengan orang beriman selama mereka hidup bersama dan bersikap baik, ya. Rasulullah SAW, ya, walaupun, ya, ada juga, ya, kisah yang bertolak belakang, ya, sikap Nabi yang baik dengan orang kafirin, tapi tetap Nabi memperlakukan dengan baik kepada dia, ya. Ya, mungkin, ya, ibu bapak pernah, ya, mendengar cerita, membaca cerita bagaimana Rasul setiap hari memberi makan kepada orang buta yang duduk di pojokan kota Madinah, ya. Setiap hari diberi makan, padahal setiap hari dia mencela, ya. Lalu mengatakan jangan dekati si fulan, jangan dekati Muhammad, dia adalah pembual, dia pembohong, ya. Tapi Nabi nggak bergeming, lalu diberi makan. Tapi pada akhirnya, ya, Rasulullah SAW menghadap Allah, lalu dilanjutkan oleh sahabat yang dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika dilakukan oleh Abu Bakar itu berbeda, ya kan? Nabi SAW mungkin melakukannya dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang baik, dan itu tidak diajarkan kepada Abu Bakar, ya. Nah, kan pernah ditanya, ya, Aisyah pernah ditanya oleh Abu Bakar, ya, bagaimana, apakah saya sudah tunaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sudah semua, ya abati, ya, wahai bapakku, sudah semua kamu lakukan kecuali satu, yaitu memberi makan kepada orang buta yang miskin yang duduk di pojokan kota Madinah. Saya dapatkan, ya. Lalu kalau dia memberi makan padaku, itu nyaman aku makannya, enak aku rasakannya, dan lembut aku, ya, nikmati. Nah, ini artinya Abu Bakar ngaku memang yang melakukan bukan seperti biasa yang kamu dapatkan, yang kamu terima, ya, karena yang selalu melakukan ini sudah meninggal menghadap Allah. Lalu siapa yang melakukan itu? Dialah Muhammad. Kaget dia, ya, akhirnya setelah itu dia masuk Islam. Nah, ini perlakuan yang baik dari Rasulullah SAW kepada orang kafir, walaupun dia mencelanya sepanjang hari,
Nabi SAW tidak bergeming. Apalagi kepada orang yang baik ya, orang musyrik atau orang kafir yang tidak beriman, sementara hidup bersama kita dia tetap berbuat baik, ya kita juga diperintahkan untuk berbuat baik ya. Mengenai nanti hatinya berusaha mencari kesalahan kita, itu serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga ya sikap adil yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kan. Ali bin Thalib pernah ya kehilangan baju besi ya, tameng dia. Lalu dia melihat kok orang Yahudi memilikinya padahal dia tidak pernah menjualnya kan. Akhirnya diakuilah oleh Ali bin Abi Thalib ya. Orang Yahudi nggak mau ngaku kan. Ya. Jadi orang Yahudi tinggal mengakui padahal dia tahu sebenarnya ya. Ini sebenarnya milik Ali ya. Dia dapatkan di jalan ya. Karena terjatuh dia diambil. Akhirnya dinaikkan ke pengadilan ya kan. Ya. Nah, ketika Ali menuntut ya, lalu ditanya, "Mana buktinya kamu itu punya bahwa itu punya kamu?" Ya, "Ini saksinya anakku, Hasan." Ya. "Oh, Hasan nggak boleh menjadi saksi, itu keluarga kamu." Kan. Ayah karena nggak punya bukti, ya sudah. Ali mengalah, ya sudah. Kalau memang itu bukan hak saya serahkan saja atau saya ikhlaskan, ya diputuskanlah oleh pengadilan bahwa ini adalah milik Yahudi. Nah, Yahudi paham betul bahwa ini sebenarnya punya Ali, dan dia melihat begitu adilnya Islam. Ya. Nah, karena adilnya Islam, dengan cara itulah ya dia malah mendapatkan hidayah, lalu masuk Islam, ya, lalu menyerahkan baju besi itu kepada Ali, mengakui akan kebaikan Islam. Tapi Ali sendiri tidak menerima, lalu menghadiahkan kepada ya orang Yahudi tersebut. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, dikatakan di sini, "Ustadz, apakah orang yang sudah dikunci hatinya sudah tidak akan bisa menerima hidayah Allah? Adakah upaya kita sesama makhluk membantu yang bersangkutan untuk bersedia menerima hidayah Allah ini? Terima kasih." Betul ya. Sebenarnya ada usaha yang dibolehkan untuk kita agar orang yang mungkin ya menurut kita terkunci hatinya atau kekufuran itu sudah sangat akut ya, kita tetap berusaha. Selama ada hayah di kandung badan, maka usahakan ya agar dia bisa terbuka hatinya untuk menerima hidayah Allah. Ada ungkapan yang menarik ya dari seorang ulama Mesir ya. Dia mengatakan, "Ud'uhum binahar wad'u lahum bil-lail." Ajak mereka di siang hari, doakan mereka di malam hari. Siang hari ajak, sampaikan kebaikan, sampaikan tentang Islam, tentang bagaimana ya hidayah itu akan menjadi ya, kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, sampaikan saja. Mana yang tadi diterima tidak terima itu bagian daripada urusan dia ya. Tapi jangan lupa wad'u lahum bil-lail. Doakan dia, semoga Allah membuka hatinya. Jangan tutup hatinya, dia saudara saya kasihan kepada dia. Bahkan di antara ciri orang yang sempurna imannya, dalam hadis katakan ya, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Saya lupa hadisnya ya, tapi intinya di situ adalah bahwa tidaklah sempurna iman seseorang ya, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mendapatkan hidayah, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dari kalimat ya akhi ini itu ditafsirkan umum ya. Siapa saja saudaranya, mau saudara yang muslim atau saudara yang bukan muslim. Artinya kalau saudara muslim tentunya dia lebih mencintai seperti dia mencintai dirinya sendiri, dan juga dia terhadap saudara yang non muslim didoakan. Semoga Allah membuka hatinya untuk menerima hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk kepadanya. Jadi bagi kita tentunya boleh kita berusaha agar hatinya terbuka ya, agar hatinya bisa menerima yang kita sampaikan, lalu Allah juga membuka hatinya untuk menerima hidayah. Jangan berhenti untuk menyampaikan terus kebaikan-kebaikan di siang hari, dan juga jangan berhenti untuk mendoakan. Ya. Selama dia belum meninggal, maka berpeluang untuk terbuka hatinya. Berpeluang. Dan juga ada pertanyaan, apakah boleh kita mengkafirkan orang? Jangan. Jangan sekali-kali kita mengkafirkan orang. Urusan itu urusan dia. Ya, masalah iman itu kan hak setiap orang ya. La ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, ketika dia ingkar atau ketika kufur itu urusan dia nanti. Yang penting kita tetap mendakwakan, tapi tidak boleh mengklaim bahwa dia memang kafir, ya, dia adalah penghuni neraka, tidak boleh. Karena masih punya peluang dia untuk bertaubat, untuk nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada chatting ini. Baik, ada waktu ya, beberapa menit lagi. Silakan jika ada yang bertanya untuk membuka mic-nya. Ada? Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Ya. Jadi hari ini kita melaksanakan kajian, ada perubahan sedikit ya, yang seharusnya jam 6 jadi jam 7, yang insya Allah pada pekan depan kembali normal ya. Kita mulai lagi jam 6 sampai jam 7:30 ya. Hari Sabtu dan juga hari Ahad ya. Tadi kebetulan ada acara yang sudah lama dibuat ya, pesantren virtual dimulai dari jam 5.30 sampai jam 7, sehingga ada perubahan sedikit pada kegiatan kita. Insya Allah akan kembali normal di pekan akan datang. Ya. Baik, jika tidak ada baik dari pertanyaan atau penyampaian tambahan dan sebagainya, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita mohon ya, pada Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan diri kita bahwa iman itu adalah sebaik-baik nikmat. Iman itu adalah hidayah yang paling mulia, paling berharga dalam kehidupan kita. Nanti jagalah, jangan sampai terabaikan, ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, karena tidak menjaga iman. Pertahankan iman walaupun kondisi yang sedang kita alami sangat berat ya. Kalau di tengah kondisi pandemi seperti ini masih panjang, bahkan belum tentu berakhir, nanti tetap jaga iman, dan jaga iman. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau simpangkan kami dari hidayah yang telah Kau berikan kepada kami. Anugerahkanlah kami kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak melakukan kezaliman. Jika Engkau tidak rahmati kami, jika Engkau tidak ampuni kami, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya kami selalu berbuat zalim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu beriman kepadamu, maka dari itu berikanlah kepada kami ampunan
dan jagalah kami dari azab neraka. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal ta'un wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, lindungi kami dari bencana-bencana yang sedang kami hadapi ini. Berilah kami, selamatkan kami dari bencana, ujian dan cobaan ini, baik yang zahir maupun yang batin. Selamatkan kami dari berbagai wabah, terutama wabah corona yang saat ini kami hadapi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.